wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfiliansi pada pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika peminatan kelas 10, yaitu eksponen. Eksponen telah kalian pelajari pada tingkat SMP. Nah, langsung saja saya akan membahas materi eksponen. Apa itu eksponen? Nah, untuk umum eksponen atau pangkat, eksponen biasa juga disebut dengan pangkat. Untuk umumnya, misalkan A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, berarti jika ada bilangan berpangkat, misalkan A pangkat N, AI-nya itu dikalikan sebanyak N. Saya kasih contoh, misalkan di sini 2 berpangkat 3 itu artinya 2 itu dikali sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Nah, gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, perhatikan. Di sini A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, sedangkan N itu disebut dengan pangkat. Nah, jadi jelas ya, A disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut dengan pangkat. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Ini perkalian, syaratnya jika basisnya sama, maka bisa dituliskan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Oke, contoh, nah, misalkan di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Basis sama 3 perkalian. Nah, dan artinya itu pangkatnya ditambah, jadi 3 berpangkat 2 tambah 4, 2 tambah 4 sama dengan 6, jadi hasilnya 3 pangkat 6. Kemudian kita lanjut sifat kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini pembagian dan basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. Contoh, misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, pembagian dan basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 5 kurang 2, hasilnya 2 pangkat 3. Jadi ingat ya, apabila basisnya sama pada perkalian, maka pangkatnya ditambah. Nah, kalau pada pembagian syaratnya juga masih harus basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan kalau ada di sini pangkat dipangkatkan. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. A pangkat M dipangkat N. Maka itu pangkatnya dikalikan. Jadi A berpangkat M dikali N. Ingat ya, pangkat dipangkatkan. Jadi pangkatnya itu dikali. Misalkan sini contohnya 5 pangkat 3 berpangkat 2. Jadi pangkat dipangkatkan, pangkatnya ini dikali. 5 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 3 kali 2, 6. Jadi 5 pangkat 6. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan di sini dalam kurung A dikali B berpangkat M. Maka ini artinya semua yang di dalam kurung itu berpangkat M ya. Jadi kalau ada dalam kurung seperti ini, misalkan A kali B atau A kali B kali C berpangkat M, berarti artinya semua yang di dalam kurung itu berpangkat M ya. Jadi A pangkat M, B juga pangkat M. Oke, jelas? Oke, misalkan contohnya seperti ini. Dalam kurung 4 dikali 3 berpangkat 2. Jadi artinya 4 pangkat 2, 3 juga berpangkat 2. Oke, kita lanjut. Misalkan seperti ini, kalau tadi perkalian, ini pembagian. Nah, jadi A per B berpangkat M. Itu sama juga, berarti semua yang di dalam kurung itu berpangkat M. Jadi A pangkat M, B per B pangkat M. Syarat B tidak boleh 0. Kenapa? Karena pada pembagian misalkan 1 per 0 hasilnya tak terdefinisi. Oke, misalkan seperti ini. 3 per 4 berpangkat 2. Sama dengan
3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan ya, ini pangkat negatif. Nah, kalau pangkat negatif kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Bentuknya menjadi pecahan. Ya, jadi A pangkat negatif N dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Ya, jadi ingat ya, kalau ketemu dengan pangkat negatif maka dirubah dulu menjadi pangkat positif, menjadi pecahan. Perhatikan ini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan, nah, kita rubah dulu pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Ya, seperti ini bentuknya, bentuk pecahannya. Jadi 1 per 3 pangkat negatif 2 tadi dirubah menjadi pangkat positif, 3 pangkat 2. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Misalkan 1 per 2 pangkat negatif 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita rubah menjadi pangkat positif. Nah, menjadi 1 per 2 pangkat negatif 3 menjadi pangkat positifnya. Karena ini kan artinya berarti kita rubah menjadi pangkat positif ya. Kita ikut ya ini. Jadi ini 1 per 2 pangkat negatif 3. Kita rubah menjadi pangkat positif 1 ya. Tetap 1. Ya, jadi 1. Nah, dibagi dengan ini tetap 1 per 2 pangkat negatif 3. Nah, hasilnya menjadi sama dengan hasilnya menjadi 2 pangkat maaf ya, di sini karena tadi sudah dirubah menjadi pangkat positif, maka di sini jadi positif. Jadi 1 per, nah ininya tadi kita rubah menjadi pangkat positif, 1 per 2 pangkat 3. Ya, jadi sini sudah menjadi 1 per 2 pangkat 3, atau kita tuliskan sini menjadi sama dengan 2 pangkat 3, atau bisa kita tuliskan, langsung saja kita tuliskan seperti ini. Nah, maaf ya. Oke, ini kita pakai. Atau bentuknya bisa kita tuliskan. Kalau bentuknya seperti ini, 1 per A pangkat negatif N, dia bentuknya menjadi A pangkat N. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini saja patokannya. Kalau dia A pangkat negatif N, maka dirubah menjadi pangkat positif, dia menjadi di bawah 1 per A pangkat N. Apabila pangkat negatifnya di bawah, seperti ini bentuknya 1 per, asalkan sendiri ini 1 ya, 1 per A pangkat negatif N, ini menjadi pangkat positif, berarti A pangkat N-nya menjadi di atas, itu saja diingat. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh 0. Nah, maksudnya di sini angka berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi misalkan 1000 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Misalkan 2000 pangkat 0 hasilnya tetap 1 ya, ingat ya. Jadi angka berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang misalkan di sini pangkat pecahan. Nah, kalau pangkat pecahan ini kita rubah menjadi bentuk akar. Dia menjadi seperti ini. Misalkan A pangkat M per N itu menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Ingat ya, M-nya ini di dalam, N-nya di luar. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ini pangkat pecahan, misalkan 8 pangkat 2, misalkan 8 pangkat 2 per 3, maka ini menjadi, nah perhatikan ya, duanya ini 2-nya berarti M ya, berarti di dalam, kemudian N-nya itu di bawah tadi, N-nya di luar. Nah, dia menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Oke, paham? Nah, biasanya kalau dia misalkan seperti ini, misalkan 2 pangkat
3/2. Nah, ini kalau kita rubah menjadi bentuk akar, dia menjadi seperti ini. Oke, pangkat 3-nya ini di dalamnya. Nah, perhatikan. Nah, di sini 2-nya yang di luar tidak perlu ditulis. Karena kenapa? Karena akar pangkat 2 itu tidak ditulis ya. Kalau kecuali dia lebih dari 2 baru ditulis. Oke, paham? Oke, inilah sifat-sifat dari eksponen. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke, nah sini menyederhanakan bentuk eksponen. Kita ke contoh soal, sederhanakanlah bentuk. Nah, ini dalam kurung 3 pangkat negatif 1 A pangkat M B pangkat negatif 3 dibagi 6 pangkat negatif 1 A pangkat 2 B pangkat negatif 1 C pangkat negatif 2 berpangkat negatif 2. Jadi semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya, nah untuk menyelesaikan bentuk pangkat seperti ini, kita menggunakan sifat eksponen yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, perhatikan yang pertama. Nah, ini di sini ada pembagian, pembagian ya. Sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini terserah ya, kalian mau kerjakan yang caranya bisa kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu. Yang dalam kurung ini semua kalian kerjakan berarti menggunakan sifat pembagian, karena ini pembagian ada basis yang sama, bisa kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung, atau boleh kalian selesaikan dulu ini negatif 2-nya. Nah, berarti ini menuju ke sifat 3 pangkat itu pangkat dipangkatkan, berarti artinya pangkat dikali, karena ini kan artinya semua yang di dalam kurung berpangkat negatif 2. Nah, sekarang ini kita kerjakan dulu ya. Kita kerjakan, kita kalikan pangkat dengan pangkatnya. Sekarang kita kalikan yang dalam kurung ini semuanya kita kalikan dengan negatif 2. Nah, jadi boleh kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung, boleh, atau boleh kalian kalikan dulu dengan negatif 2, boleh ya, terserah cara yang mana. Nah, sekarang yang ini yang dalam kurung kita kalikan dulu dengan semuanya dengan negatif 2. Nah, sekarang perhatikan 3 pangkat negatif 1 berpangkat negatif 2. Ingat sifat ketiga, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Berarti negatif 1 dikali negatif 2 menjadi positif 2. Jadi hasilnya negatif 1 kali negatif 2 positif 2. Jadi 3 pangkat 2. Kemudian ini A pangkat 4 berpangkat negatif 2. Berarti pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat 4 kali negatif 2. Hasilnya menjadi A pangkat negatif 8. Kemudian B pangkat negatif 3 berpangkat negatif 2. Artinya pangkatnya dikali menjadi B pangkat negatif 3 kali negatif 2. Hasilnya B pangkat positif 6. Nah, sekarang 6 pangkat negatif 1 dikali pangkat negatif 2 menjadi 6 pangkat 2. Kemudian A pangkat 2 dikali dengan pangkat negatif 2 menjadi negatif 4. A pangkat negatif 4. Sekarang negatif 1 dikali negatif 2 menjadi positif 2. Jadi B pangkat 2. Negatif 2 dikali negatif 2 menjadi 4. Jadi C pangkat 4. Oke, sudah. Sekarang nah, ini masih ada lagi. Nah, ini pembagian. Nah, sekarang kita ke sifat yang kedua, pembagian, dengan syaratnya harus dengan basis yang sama. Oke. Nah, maka ini perhatikan ya, basis dengan yang sama. Ini 3 pangkat 2 itu artinya berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Lihat basisnya sama, ini pembagian A dengan A ya. A pangkat negatif 8 dengan A pangkat negatif 4. Ini basisnya sama pada pembagian menurut sifat 2, maka pangkat dikurang menjadi negatif 8 dikurang negatif 4. Kemudian kita cari lagi basisnya yang sama, yaitu B ya. Kemudian B pangkat 6 dan B pangkat 2, maka menurut sifat pembagian basis sama kita dikurangi menjadi B pangkat 6 kurang 2. Ini sekarang tersisa 6 pangkat 2, ini hasilnya 6 pangkat 2, 6 kali 6 sama dengan 36. Ini C pangkat 4 nya tetap ya. Oke, maka hasilnya 9
tetap negatif 8 ditambah 4, hasilnya negatif 4. Jadi A pangkat negatif 4. Sekarang B pangkat 6 kurang 2, hasilnya 6 kurang 2, 4. Maka B pangkat 4. Nah, dibagi dengan 36, C pangkat 4. Oke, ini masih bisa sederhana lagi ya. Perhatikan. Nah, biasanya kita menyelesaikannya semuanya dalam bentuk nanti hasil akhirnya dalam bentuk pangkat positif, tapi boleh juga dalam bentuk pangkat negatif tergantung nanti apa permintaan soal ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan karena 9 dan 36 ini masih bisa disederhanakan dibagi dengan 9, maka menjadi 9 bagi 9 1 ya, 9 bagi 9 tadi 1. Kemudian A pangkat negatif 4 ini saya pindah menjadi pangkat positif, maka A pangkat negatif 4 itu kan kalau dia pangkat negatif ya, jadi A pangkat negatif 4 itu kita rubah menjadi pangkat positif. Ini tadi sifatnya ya, kalau pangkat negatif dirubah menjadi pangkat positif, dia menjadi 1 per A pangkat 4. Nah, makanya dia ini A pangkat negatif 4 dirubah menjadi pangkat positif, menjadi di bawah karena dia dirubah menjadi pangkat positif. Oke. Nah, sekarang B pangkat 4. B pangkat 4 ya tetap. Kemudian ini tadi 36, ini tadi kan masing-masing dibagi 9, jadi 9 bagi 9 kan 1, jadi sisa 36 dibagi 9, 4. A pangkat 4-nya tadi ini dari sini A pangkat negatif 4 dirubah C pangkat 4 itu tetap C pangkat 4. Jadi bentuk sederhananya B pangkat 4 per 4 A dikali A pangkat 4 dikali C pangkat 4. Oke, paham? Sekarang kita lanjut. Kita lanjut di contoh selanjutnya. Misalkan ini diketahui jika X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 4, maka tentukan hasil dari, ini dalam kurung X pangkat 2 dikali Y pangkat negatif 4 per 3 dibahagi Y pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 2 per 3 berpangkat negatif 3 per 4. Penyelesaiannya masih sama seperti tadi, kita menggunakan sifat eksponen. Nah, kalau yang ini saya kerjakan dulu yang dalam kurungnya dulu ya, baru pangkatnya yang di luarnya. Jadi terserah ya yang mana duluan kerjakan, yang mana menurut kalian yang mudah. Jadi ini yang dalam kurung dulu saya selesaikan, berarti di sini pembagian kita menggunakan sifat kedua. Kita cari basis yang sama. Yang pertama ini X dulu ya. Yang pertama X-nya X dengan X, yaitu X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 per 3, karena kalau basis sama pada pembagian pangkatnya dikurang. Kemudian dikali, ini masih ada basisnya yang sama, yaitu Y pangkat negatif 4 per 3 dikurang Y pangkat 2 per 3. Nah, kita selesaikan dulu ini pangkatnya hasilnya berapa. Jadi 2 dikurang 2 per 3. Jadi ingat ya, penyelesaian untuk operasi pada pecahan kalian harus ingat. Nah, kalau pada pecahan penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Ini kan 2 ini sama artinya juga dengan 2 per 1. Per satunya dan ditulis karena kenapa? 2 bagi 1 kan hasilnya 2 juga. Nah, jadi ini kan penyebutnya beda, 1 dan 3. Jadi kita harus samakan dulu. Faktor dari 1 dan 3 yaitu kita ambil 3. Maka penyelesaiannya 3 ini dibagi dengan 1. Hasilnya ya 3 bahagi 1. 3 bagi 1 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, karena ini di bawah sudah sama yang kedua, maka di atasnya tetap dia 2. Karena ini kan 3 bagi 3 1. 1 kali 2 2. Jadi hasilnya 6 dikurang 2 hasilnya 4. Jadi 4 per 3. Oke.
Ini X-nya ya, X pangkat 4/3. X-nya tadi. Kemudian ini lagi kita selesaikan. Y-nya. Y ini kan penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung kita kurangkan. Nah, ini negatif 4 dikurang 2, hasilnya berapa? Negatif 6. Maka negatif 6, penyebutnya tetap 3, negatif 6/3, hasilnya itu negatif 6 bagi 3 berapa? Negatif 2. Jadi Y-nya Y pangkat negatif 2. Oke. Nah, X tadi kan 4/3 hasilnya tadi kan, X pangkat 4/3 dikali Y tadi hasilnya negatif 2, Y pangkat negatif 2 berpangkat negatif 3/4. Nah, sekarang kita selesaikan ini dalam kurung, pangkat dipangkatkan. Ini menurut sifat ketiga, X pangkat 4/3 dikalikan dengan negatif 3/4. Langsung saja ya kita kerjakan ini. Berarti 4/3 dikali dengan negatif 3/4. Ini bisa kita coret saja ya, lebih mudahnya. Ini 4 bagi 4 kan 1, 3 bagi negatif 3 adalah negatif 1, jadi hasilnya negatif 1. Jadi X hasilnya menjadi X pangkat negatif 1. Nah, sekarang ini lagi Y pangkat negatif 2 berpangkat negatif 3/4. Jadi negatif 2 dikali negatif 3/4 menjadi, nah ini bisa kita coret, 4 dibagi 2 itu 4 bagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Jadi negatif kali negatif, negatif bagi negatif positif, jadi hasilnya 3/2. Oke, maka di sini X-nya tadi negatif 1 ya, jadi X pangkat negatif 1, kemudian ini tadi Y-nya pangkat hasilnya tadi 3/2. Nah, karena di sini diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, maka di sini kita ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya sama dengan 4, karena ini mencari hasil dari, ya kalau penyederhanaannya berarti kita hanya sampai di sini bentuk sederhananya. Tapi kalau ditanya hasilnya, nah, karena diketahui X dan Y, maka kita harus cari hasilnya. Maka kita ganti X-nya 2. Kita ganti X-nya 2 pangkat tapi negatif 1. Kemudian Y-nya 4 pangkat 4 pangkat 3/2. Oke, sekarang kita selesaikan. Ingat ya, 2 pangkat negatif 1, ini pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif, bentuknya menjadi, nah 2 pangkat negatif 1 itu menjadi 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nah, sekarang 4 pangkat 3/2, ini 4 kan bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, bisa kita tuliskan 4 ini menjadi 2 pangkat 2. Nah, jadi ini bisa kita selesaikan karena 2 pangkat 2 berpangkat 3/2. Maka pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi kita bisa selesaikan ini 2 pangkatnya, kita selesaikan 2 kali 3/2. 2-nya kita coret. Nah, tersisa 2 bagi 2 kan 1, jadi 3/1, hasilnya 3. Jadi hasilnya 1/2. Nah, ini kan tersisa 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 3. Maka 1/2, 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 kali 2. Oke, maka ini kan bisa kita coret, kita selesaikan. 2 bagi 2 kan 1. Nah, maka 2 tersisa 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, jadi sudah paham tentang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.